Oke, di sini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai desain struktur. Namun di sini kondisinya hanya untuk kondisi balok baja yang tertumpu secara sederhana. Ya, bisa dilihat di sini, ini adalah gambaran mengenai profilnya. Di sini hanya untuk kasusnya profil WF, ya, atau H lah. Di sini di sebelah kanan ada tabel untuk profilnya, ukuran-ukuran dan properti penampangnya, seperti tingginya, kemudian lebarnya, tebal-tebal profilnya, kemudian berat untuk atau massa per satuan meter panjang, kemudian ada inersia arah kuat dari penampang atau IX, dan modulus section untuk profil white flames atau WF untuk sumbu X ya, atau ya sumbu kuatnya lah. Oke, pertama kita mulai dari pembebanan. Ini seperti desain balok beton bertulang. Namun di sini ada tambahan informasi ya jika diperlukan ya. Pertama TP ini adalah tebal plat lantai. Kita asumsikan misalkan baloknya itu um, ditumpu oleh plat lantai dari beton, misalkan di sini tebalnya itu 120 mm umumnya ya. Kemudian LP ini maksudnya adalah lebar daripada plat lantainya, katakanlah 4 meter, yang akan membebani daripada si balok bajanya. Kemudian WP ini adalah beban, sorry bukan WP di sini sebenarnya beban SDL. SDL itu spring post dead load. Ya biasanya terdiri dari finishing lantai, kemudian ada MEP dan ceiling atau apa tuh plafon ya namanya ya. Ya kita asumsikan totalnya itu SDL-nya 1,4 kilonewton per meter persegi. Yang kemudian kita punya QDL, di mana di dalamnya itu sudah termasuk berat plat lantai betonnya, kemudian ada berat bajanya sendiri, termasuk berat SDL-nya. Kemudian WLL ini adalah berat beban hidup dalam satuan meter persegi juga. Ya, asumsinya ini mungkin seperti office atau mungkin hunian apartemen, hotel, dan sebagainya. Yang bebannya biasanya kita ambil 250 kg per meter persegi. Atau kita sederhanakan dalam hal ini 2,5 kN per meter persegi. Sehingga kita punya 3,5 kN per meter untuk lebar plat lantai 4 meter yang akan membebani balok baja. Sehingga kita punya Q ultimate-nya itu sebesar 26,65. Ini terbesar di antara kombinasi 1,4 dead load atau 1,2 dead load ditambah 1,6 beban hidup. Kita asumsikan bentang baloknya itu 8 meter. Kemudian kita punya momen ultimate di tengah bentang itu untuk balok tertumbuh sederhana itu QL kuadrat per 8. Kemudian VU-nya ini kita asumsikan ya beban Q ultimate ini dikali panjang dari bentang baloknya, kemudian bagi 2 ke masing-masing tumpuan. Berikutnya di sini ada properti baja. Kita bisa pilih tipenya di sini sesuai dengan tabel sebelah kanan ini. Misalkan kita punya, kita coba dulu misalkan WF 300-150 dengan FIE-nya mutu lelehnya 240 MPa, kemudian inersia X-nya itu sesuai tabel di samping, satuannya milimeter pangkat 4 itu dapatnya sekitar 7 kali 10 pangkat 7. Kemudian untuk ZX-nya sekian,
Kemudian kita coba masuk ke tahap berikutnya adalah pemeriksaan lanjutan. Di pemeriksaan lanjutan ini kita periksa lanjutan seketika atau akibat beban hidup, yaitu kita dapat 12,94. Rumusnya itu sebenarnya untuk yang tertentu sederhana dengan beban merata itu 5 dikalikan Q L pangkat 4 dibagi 384 EI, di mana E-nya itu adalah modulus elastisitas baja 200.000 MPa. Kemudian I-nya itu dalam hal ini karena dia karena dia dibebani dalam arah kuat penampangnya, maka yang digunakan adalah IX atau inersia sumbu kuatnya. Di sini kita dapat 12,94, kemudian dibandingkan dengan L per 360 untuk batas lanjutan beban seketika. Dalam kondisi ini sih oke ya. Namun ketika beban totalnya itu diperhitungkan terhadap lanjutan, kita dapatnya itu 76,77 mm, di mana batasnya itu L per 240 hanya 33,33 mm. Maka kita harus ganti profilnya dengan profil yang lebih kuat. Misalkan kita mau coba ganti dengan profil 350-175. Ternyata ini masih tidak oke karena lanjutannya masih lebih besar daripada batasnya. Kemudian kita naikkan lagi profilnya, misalkan kita WF-nya 400-200. Nah, di sini baru kita dapatkan kondisi yang oke, yang aman dalam hal lanjutan. Bahkan lanjutan seketikanya kecil sekali, 3,94 mm. Berikutnya adalah pemeriksaan lentur, di mana P-nya 0,9, kemudian nominal momennya adalah FY dikali ZX, di mana FY-nya tadi 240 MPa, kemudian ZX-nya sesuai tabel, kita dapatkan MN-nya sebesar 286 kN. Dengan faktor reduksi 0,9, kita dapatkan kapasitas lenturnya 257 kN. Dibandingkan dengan MU-nya tadi 213 kN, maka kapasitasnya sudah lebih tinggi dan ini oke. Kalau misalkan kita coba tes dia kapasitasnya hanya 200, dia tidak oke dan dia mesti diganti profilnya. Kemudian untuk pemeriksaan geser, I yang digunakan atau faktor reduksi kekuatan untuk geser itu 0,75. Kemudian ada FV itu adalah tegangan batas untuk geser, itu besarnya 0,6 kali dari FY. Kemudian AV ini adalah luas penampang dari profil WF yang menahan geser, di mana dalam hal ini yang menahan itu adalah bagian webnya. Kemudian kita dapatkan nominal tahanan gesernya itu sebesar FV dikali AV, yaitu 461 kN. Dengan faktor reduksi 0,75 untuk geser, maka kita dapatkan kapasitas gesernya 346 kN. Dalam hal ini karena VU-nya atau geser ultimate-nya itu 107 kN, maka di sini kondisinya oke. Oke, itu adalah sekilas untuk menentukan apakah profil baja khususnya WF itu sudah oke atau tidak secara kelayanan melalui pemeriksaan lanjutan ataupun berdasarkan kekuatannya untuk lentur dan geser. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih.